Oke, ada yang belum dibuka. Sudah siap semua ya. Mbak Leni, Mbak Hana, sama Mas Agung bisa dibuka kameranya semua. Oke, sebelum kita mulai perkenalan pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya admin Unistama Salatiga. Selamat datang dan selamat belajar ke depannya dalam 1 tahun ini nanti. Oke. Kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Oke, kita di sini apa bersama-sama teman-teman ini beda-beda untuk jurusannya ya. Ada yang D1 Informatika, ada juga yang keperawatan, kemudian administrasi, dan juga desain tata busana. Maka dari itu kita perkenalan dulu mulai dari yang ada di layar saya ya di pojok kiri atas. Ada Mbak Teresa Tasya. Bisa dibuka dulu mikrofonnya. Halo Mbak, dibuka dulu mikrofonnya Mbak Teresa. Bisakah? Di pojok kiri, Mbak, mikrofonnya. Oh, Oh ya, udah. halo Mbak. Halo. Oke, di sini perkenalan dulu ya, Mbak Teresa ya. Panggilannya siapa, apa, dari mana asalnya, kemudian tahu Unistama ini dari mana, dan sebelumnya sudah bekerja atau Perken- belum bisa dijelaskan ya. Gimana? Perkenalkan nama saya Teresa, panggilannya Caca, asal Singkawang. Tahu dari tahu Unistama ini dari mana, Mbak? Dari internet. Dari internet. Oke, mengambil jurusan? D1 keperawatan. Oke, sebelumnya sudah bekerja, Mbak, atau baru lulus atau bagaimana? Bisa diceritakan? Sebelumnya udah pernah kuliah di Akademi Kebidanan Singkawang, cuman sampai semester 5. Dan lanjut di Tasma, ambil D1 keperawatan. Oke, lanjut ke Mas Dava ya. Silahkan perkenalan dulu. Halo, halo. Dengar apa enggak, Mak? Mbak, Apa? dengar apa Perkenalkan tidak? saya dari mana? Namanya siapa? Asal Resma, sekolahnya dari mana? Mangga. Diulang, diulang. perkenalkan nama saya Dava Farul Adil Ihsan. Biasa dipanggil Dava. Lulusan SMA Negeri 1 Pabilan. Di Unisama ngambil jurusan apa? Di Unistama jurusan D1 Keperawatan. Oke, terima kasih Mas Dava. Lanjut yuk ke Mas Bagas, silakan. Dibuka dulu Mas mikrofonnya. Bisa nggak Mas Bagas buka mikrofonnya di pojok kiri? Nah, Sudah, oke, perkenalan dulu dari mana? Namanya siapa? Lulusan sekolah mana? Sebelumnya sudah bekerja atau belum? kenalkan nama saya Bagas Sulistyo, lulusan dari SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. Oh, dari Kudus. Oke. Lanjut. Dulu, sudah, Di Unisama ambil jurusan apa? D1 Administrasi. Oke. Oh, ini yang kemarin daftar langsung ke Unistama ya? Iya, daftar langsung kemarin. Untuk tinggalnya Yang sekarang di domisilinya di mana? domisilinya di Salatiga. Oh, di Salatiga. Tapi kemarin sekolahnya di Kudus ya?
Pokoknya di Kudus. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya sudah bekerja atau baru lulus tahun ini? Udah kerja, sempat kerja 2 tahun di Jawa Barat, cuma udah keluar saat ini. Oke, berarti sekarang belum bekerja lagi ya? Oke, terima kasih Mas Bagas. Lanjut ke Mbak Siti Nurhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Siti Nurhana Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhana Dwi Putri. Asal saya dari Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya lulusan dari mana? Saya lulusan dari MA As-Saadiyah Samarinda. Oke, di Unistama mengambil jurusan? Ngambil jurusan D1 Administrasi Perkantoran. Oke, sebelumnya sudah bekerja atau baru lulus Mbak Hana? Saya lulusan tahun lalu dan belum bekerja. Oke, terima kasih Mbak Hana. Lanjut ke siapa ini kok berubah-berubah terus? Mbak Lina. Dibuka dulu mikrofonnya Mbak Lina. Eh, maaf Bu, sebelumnya Mbak Lina apa Mbak Yulia ya? Mbak Lina. Mbak Lina dulu ya. Baik Mbak Bu. Lina sudah siap? Di pojok kiri mikrofonnya. Bisa dibuka dulu. Oh, sudah. Oke. Silakan perkenalan. Namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian lulusan dari sekolah mana, mengambil jurusan apa di Unistama. Oke, perkenalkan nama saya Ade Karlinawati, biasa dipanggil Lina. Saya dari SMA 2 Penajam Pasir Utara, ambil jurusan D1 Administrasi. Oke, sebelumnya sudah bekerja Mbak Teresa? Mbak Lina. Masih kerja, Mbak? Oh, masih kerja. Kerja di mana ini? Di bidang apa? Masih kerja. Di sawit, Mbak. Oh, di sawit. Kantor juga sawit. Oh, Iya. gitu. Oke. Terima kasih Mbak Lina. Oke, monggo Mbak Yulia, silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuliani, asal saya dari Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Purwodadi. Asal sekolah saya dari SMKN Tunas Bangsa, saya di Unistama ambil D1 Keperawatan. Oke, baru lulus ya Mbak Yulia ini ya? Baik Bu, iya baru lulus tahun sekarang. Oke, mau nyambi kerja dulu apa enggak ini? Atau fokus ke sekolahnya dulu? Kalau sekarang sih belum bekerja ya Bu, tapi Hmm. nanti kalau saya kuliah mau bekerja. Oh gitu. Oke Mbak Yulia, terima kasih ya Mbak. Kemudian Baik lanjut Bu. ke Mas Jauhari ya ini. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Amin Wahyudi dari Jepara, lulusan dari SMK 1 Batalit Jepara, Bu. Oh iya, di Unisama mengambil jurusan? Mengambil jurusan D1 Administrasi. Oke, online ya Mas ya, yang online ya. Ya, yang online. Oke, lanjut ke siapa ini yang belum? Mbak Leni? Ya. Oke, bisa dibuka dulu kameranya Mbak Leni biar teman-teman tahu wajahnya Mbak Leni. Nah, Halo, halo. halo Miss, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Leni Puspitasari. Saya dari Palembang, serta Singapura. Saya kenal Unistama dari IG. Terus di Unistama saya ambil sorry, ambil D1 keperawatan. Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak. Salam kenal semua. Saat ini Mas bekerja atau belum?
Halo Mbak Leni, ini baru bekerja atau belum bekerja? Saya sudah bekerja, stay di Singapura, Miss. Oh, di Singapura? Ya, Oh, jauh ya. Oke, sudah berapa lama, Mbak? ya. 1 tahun. Oke, semoga lancar ya. Lanjut ke Amin. Terima Mas kasih. Agung, silahkan. Nah, silakan Mas Agung bisa Halo, perkenalan. nama saya Agung Dwi Nugroho, asal Jepara, Lulusan dari sekolah mana, Mas? lulusan dari SMK 1 Jepara, Oke, di Unistama mengambil jurusan apa? mengambil jurusan administrasi D1, Bu. Oke, tahu Unistama ini dari mana, Mas? Mas Agung? Dari internet, dari Google, Bu. Oh, dari Google. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Mbak Devi. Terakhir ya ini Mbak Devi, silahkan dibuka kameranya. Mbak Devi, apakah di tempat? Oke, karena Mbak Devinya tidak membuka kamera, mungkin sedang ada keperluan yang lain. Oke, pengisi materi pada siang hari ini sudah rawuh nggih dari pimpinan Unistama sendiri, Bapak Ahmadi. Monggo dipersilakan untuk memulai. Terima kasih semuanya. Buku pulpen. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, anakku semuanya, para mahasiswa baru yang pada kesempatan hari ini hadir untuk mengikuti penjelasan tentang kalender akademik atau proses perkuliahan di Unistama Salatiga. Ya, namun sebelumnya kita akan jelaskan beberapa hal. Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang didapatkan nanti mendapatkan pencerahan dan juga pengalaman yang berarti saat bermanfaat di kemudian hari. Untuk itu adalah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan ya. Dari mana-mana saja. Jadi kok saya dengar ada yang dari paling jauh tadi dari mana ya? Malaysia atau mana? Singapura tadi yang bekerja. Siapa tadi ya? Saya, Pak, Singapura. Singapura. Atas nama Kak Leni Puspitasari. Betul. Betul, Pak. Betul ya. Di Singapura sudah berapa lama atau berapa tahun? Baru 1 tahun, Pak. Baru 1 tahun. Wah, luar biasa. Asalnya dari mana, Kak Leni? Dari Palembang. Halo? Asalnya dari mana? Dari Palembang, Pak. Dari Palembang ya. Di Singapura bekerja sebagai apa? Perawat lansia, Pak. Oh, luar biasa. Terus di Unisa ini mengambil jurusan apa? D1 keperawatan. Oh Kebetulan ya, pas pasien ya. saya punya stoma. Oke, cocok ya. Oke, jadi Kak Leni sekarang bekerja di Singapura sebagai apa? PB caregiver untuk lansia atau caretaker untuk lansia dan di Unistama mengambil jurusan keperawatan. Ini nanti materi yang akan disampaikan juga akan bersambung jauh dengan pekerjaannya ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama. Terus yang lainnya ini juga tadi ada yang sambil bekerja, ada juga yang belum bekerja. Ada yang sudah lulusan
tahun kemarin, ada yang tahun sekarang ya. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti proses perkuliahan baik yang nantinya ada yang offline maupun yang online. Oke. Baik, kita akan langsung saja menuju kepada materi yang akan kita sampaikan. Mungkin bisa dilihat di kamera atau di layar HP kakak semuanya ya. Apa sudah bisa dilihat dari sini? Halo, sudah bisa? Bisa, Pak. Sudah. Bisa, Pak. Ya, Bisa. oke. Bisa. Bisa dibaca semuanya, terlihat tampak di situ. Ya, jelas. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, baik kita jelaskan ya penjelasan akademik Prodi 1 tahun, tahun akademik 2025-2026 ya. Awali suksesmu dari sekarang bersama Unistama pasti bisa. Unistama Salatiga terbuka untuk semua, membantu sesama umat manusia. Education and Training Center for Excellence ya. Jadi di Unistama ini kalian pasti akan bisa meraih apa yang menjadi mimpi kalian semuanya ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menatap masa depan kita. Kalau tidak kita yang mengawali, lalu siapa lagi yang akan membuat sukses kita ya? Dari kita, untuk kita, dan kita memberikan manfaat kepada sesama umat manusia ya. Maka dari itu kami akan menjelaskan di sini bagaimana proses akademik atau pendidikan di Unistama jenjang 1 tahun ini untuk tahun akademik atau tahun ajaran tahun 2025 sampai 2026. Namun sebelumnya kita akan menginjak kepada materi. Ini kita akan menuju dulu kepada proses berikutnya dulu sebelum di kalender akademik ya. Ini adalah penampakan atau penglihatan untuk kampus terpadu di Jalan Joko Tingkir nomor 3 Salatiga. Ya, yaitu kampus terpadu kampus 1. Yang berikutnya adalah di kampus yang berikutnya, kampus kedua di Jalan Pramuka nomor 17 Salatiga. Education Training Center for Excellence terbuka untuk semua, membantu sesama umat manusia. Unistama Salatiga buka pagi, siang, dan malam. Jadi kalau kalian misalkan mengulang, kalau ada jam-jam admin yang masih melayani, kadang malam masih dilayani. Tetapi untuk jam operasional berkantor itu bisa sampai jam 5. Namun kadang malam kita tetap masih melayani karena by WA ya. Oke, berikutnya sejarah singkat Unistama ya. Lembaga Pendidikan Unistama Profesi Universal Islam Utama ini berdiri pada tanggal 12 Januari tahun 2012 yang lalu. Jadi di bawah naungan Yayasan Universal Islam Utama 3, LPP Unistama Salatiga ini terbuka untuk semua. Jadi siapapun ya, tidak membedakan suku, ras, agama, budaya, dan ekonomi apapun, semua bisa masuk di Unistama Salatiga karena kita ingin membantu. Semua kegiatannya dilaksanakan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat berpola pikir positif dan merubah taraf hidupnya agar menjadi lebih baik. Karena itu, kita harus mendorong supaya kita sendiri dan juga warga masyarakat, termasuk teman, saudara, siapapun, jika ingin bergabung dengan Unistama, baik yang online maupun yang offline dari seluruh masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke. Dari mana saja silahkan bergabung Unistama Salatiga. Oke. Dan ini adalah nama amati BAD MD BSM. Di sini saya sebagai pimpinan di Unistama Salatiga yang akan mengantarkan anakku semuanya untuk nanti meraih mimpi kalian di masa yang akan datang. Ya. Unistama Salatiga adalah lembaga yang resmi atau berbadan hukum. Jadi di sini Unistama Salatiga bukan lembaga yang tidak resmi, tapi semuanya dibuktikan dengan landasan hukum. Maka surat keputusan Kemenkumham dari Jakarta, ada akta notaris, ada perizinan, NPB, semuanya resmi dan dibuktikan dengan sah di lembaga di negara Indonesia. Semuanya berjalan, semuanya akan bisa dilihat secara resmi. Ya. Oke, berikutnya. Kenapa Unistama Salatiga ini tujuannya apa kok mendirikan lembaga seperti ini? Kita ingin ya Unistama Salatiga dengan penguatan pendidikan karakter ya, yang kuat, maka
Mohon maaf, ini agak terganggu sebentar. Eh, eh, sebentar. Halo, apakah masih bisa dibaca? Halo, cek. Aman, bisa. Bisa Ya, Pak, bisa bisa ya. Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Dengan penguatan pendidikan karakter, peserta didik melalui kepemimpinan yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi ya. Indonesia Salatiga siap mencetak calon tenaga kerja yang tangguh, handal, profesional, terampil, kompeten, dan berakhlak mulia ya. Mengapa Unistama berdiri? Ini pernah enggak kalian melihat seperti ini? Pernah enggak? Nih, seperti di gambar Pernah, ini. pernah. Pernah? Di Iya mana Pak. ini ada orang yang seperti ini tuh orang-orang mengapa ya? Ya? Halo? Halo, ya Pak. Iya Nah, Pak. ini orang apa ini? Cari Mari kerja Pak. Melamar Cari kerja. kerja. Ya. Orang cari kerja di mana-mana selalu berduyun-duyun bahkan berdesak-desakan, antri ya. Sampai kadang ada yang kecelakaan, ada yang kelelahan, pingsan ya. Kalau seperti ini dibiarkan terus di negara kita ya, akhirnya kalau banyak yang tidak bekerja karena lowongan kerjanya itu sedikit, karena mereka tidak memiliki skill, mereka tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki kemampuan untuk meniti dunia kerja. Makanya akhirnya menganggur, benar enggak? Bener Pak. Mereka akan menganggur. Kalau menganggur tidak punya penghasilan, lama-lama menjadi Miskin. ya, hal ini yang tidak akan kita terima. Jadi Unisama tidak mau negara Indonesia rakyatnya seperti ini. Ada yang nganggur, miskin. Ya. Makanya kita bantu dengan solusi pendidikan dan program pendidikan yang singkat, tepat, dan langsung cepat untuk bekerja. Oke. Konsep pelajaran Unisama kita akan terapkan dengan sosung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Education and moral education atau karakter education ya, kita harus terapkan bagaimana proses pendidikan itu bisa membawa kita menjadi yang lebih baik. Ya, visi dan tujuan Unistama. Ya, visi kita adalah menjadi institusi yang unggul dalam pendidikan dan pelatihan di Indonesia tahun 2030.
Tujuannya adalah membantu masyarakat pengetahuan dan keterampilan sebagai penunjang studi lanjut dan bekerja atau berwirausaha mandiri. Jadi, kalau mengingat di sini, boleh kalian bekerja, boleh bekerja sambil kuliah, atau nanti setelah lulus, misalkan lanjut kuliah lagi, silahkan. Atau mau berwirausaha mandiri, boleh-boleh saja. Ya, inilah misi LPP Unistama Salatiga. Yang pertama, turut serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan DUDI. DUDI itu adalah dunia usaha, dunia industri. Yang ketiga, mendidik calon tenaga kerja yang kompeten, profesional, berakhlak mulia. Ya, jadi kalau sudah kompeten, mereka ahli bidangnya kok profesional, harus berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik. Yang keempat, membina alumni dengan membentuk pewirausaha baru sesuai dengan kebutuhan SAR. Yang kelima, membantu lulusan untuk meraih kerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang keenam, melakukan pembelajaran yang bermutu, ramah dalam pembelajaran. Yang ketujuh, terakhir, melayani dengan sepenuh hati tanpa diskriminasi kepada semua siswa. Berikutnya, moto dan falsafah hidup. Ya, moto Unistama adalah terbuka untuk semua, membantu sesama. Ya, falsafah sumber hidup kita, hidup mulia atau mati bakti. Kata hidup, hiduplah menjadi orang yang mulia. Jika kita nanti mati, kelak akan bahagia karena masuk surga. Oke. Berikutnya, ini adalah nilai pengabdian. Nilai pengabdian kita adalah semangat. Nanti akan lebih jauh akan kita jelaskan nanti pada saat masuk di perguruan pengembangan atau pengembangan kepribadian pendidikan karakter. Apa itu semangat? Itu adalah S itu saja. E itu adalah empati, yang M adalah mandiri, A adalah aktif, yang N nasionalis, dan G gaul, A agamis, dan T toleran. Ya, ini adalah nilai semangat saja. Empati, mandiri, nasionalis, gaul, agamis, dan toleran. Ini adalah maskot Unistama Salatiga Semangat. Setiap hari kita harus semangat, jangan mengeluh, jangan putus asa, raih masa depan kalian bersama Unistama, pasti bisa. Oke, ini adalah program studi 1 tahun di Unistama Salatiga. Oke ya. Yang pertama adalah keperawatan. Ya, tujuan keperawatan ini adalah mencetak tenaga perawat yang humanis, ramah, supel dalam melakukan tindakan kerja pada layanan kesehatan. Ya, jadi menjadi seorang perawat harus betul-betul yang humanis, ya, ramah, ya jangan jutek, ya jangan menyakiti pasien, supel dalam melakukan tindakan, ya mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik. Karena perawat itu adalah melayani pasien. Oke ya. Yang berikutnya jurusan administrasi. Tujuannya adalah mencetak tenaga administrasi yang menguasai tata kelola kantor, mengikuti perkembangan informasi teknologi modern. Oke. Yang berikutnya adalah informatika. Ada tujuannya adalah mencetak tenaga kerja bidang percetakan dan printing, menguasai ilmu digital dan media sosial lainnya. Oke. Berikutnya adalah jurusan tata busana. Ya, tujuannya mencetak tenaga desainer ya yang mampu mengikuti perkembangan model busana setelah mampu melakukan controlling produk. Ya, ini adalah proses setahun. Ada 4 jurusannya, yaitu tata busana, keperawatan, informatika, dan administrasi. Ya, ini kalian berada di sini, jurusannya mungkin beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Selain program studi 1 tahun, di Unistama juga membuka program kursus singkat. Ya, ini ada garmen, terus ada menjahit, terus ada komputer, ada juga kursus setir mobil. Ya, oke. Lanjut, ya. Unistama Salatiga juga meraih prestasi sebagai juara di program lomba antara kelembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Kota Salatiga. Unistama Salatiga sebagai 2 lomba desain busana tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ya, berikutnya Unistama Salatiga sebagai juara 1 lomba pengelola lembaga tingkat Kota Salatiga tahun 2019. Selanjutnya
Kita akan bahas di sini adalah materi dan kurikulum untuk program studi 1 tahun yang Anda akan jalin nanti. Ya ini kalau tadi saya tanya, saya dengarkan kelihatannya jurusan yang ada adalah perawat ya. Keperawatan ada di sini? Ada, Pak. Ada, oke. Administrasi ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Tata busana ada? Tidak ada, yuk. Terus informatika ada? Oke, tidak ada. Berarti 2 ya. Kalau ada 2, kami akan menjelaskan 2. Oke, ini kita lalui berikutnya. Oke, kita akan lihat dulu untuk program studi administrasi ya, kurikulum berbasis kompetensi atau KIK. Untuk program studi administrasi, tadi tujuannya ya mencetak calon peserta didik akan menjadi profesional di dalam bidang administrasi, surat menyurat, dan menguasai keuangan, perpajakan, akuntansi dasar, pelayanan pelanggan dengan menggunakan teknologi informasi modern. Sehingga lulusan dari administrasi sanggup bersaing di dunia kerja dan berwirausaha serta mampu menjawab tantangan global. Ya, apa yang diharapkan dari lulusan ya setelah mengikuti pendidikan 1 tahun di Unistama ini untuk jurusan administrasi. Ya, bagi kalian milih jurusan administrasi itu nanti harapan dari kita adalah 1, harus mampu mengoperasikan komputer Office. Nah, maka di sini yang kelasnya offline itu kita siapkan di lab, itu ada komputer komplit semuanya di situ. Tapi yang kelasnya online ya minta tolong bisa mungkin punya laptop atau komputer ya atau HP yang bisa nanti untuk mengakses materi-materi dari kita. Jadi install VPS-nya Office ya, jadi harus ada ya. Kalau tidak punya HP, tidak punya laptop, tidak punya komputer ya kita susah untuk menyampaikan materi ini, gitu kan? Maka usahakan seperti itu ya. Yang kedua, mampu membuat laporan keuangan. Ya, nanti ada materi tentang keuangan, baik menggunakan MS Excel atau menggunakan program yang lainnya ya. Jadi akan diajari tentang akuntansi juga untuk membuat laporan keuangan. Yang ketiga, mampu membuat surat massal ya. Di dalam komputer ada surat massal, Matrix dan lain sebagainya ya. Yang keempat, terus mampu melayani pelanggan dengan baik. Ya, ini seorang administrasi karena nanti tujuannya adalah bekerja misalkan di perkantoran, di office, di perusahaan atau bahkan membuka usaha sendiri, itu kalau mau harus mampu melayani pelanggan dengan baik karena pelanggan itu adalah raja, maka layani dengan yang baik supaya mereka itu senang, ya. Berikutnya, harapan dari lulusan administrasi ini harus mampu membuat bisnis online. Jadi zaman sekarang kan sudah online ya, semuanya serba online, maka harus mampu membuat bisnis-bisnis online secara kecil-kecilan ya, entah itu jualan busana, parfum, atau pernak-pernik atau apapun ya, paling tidak punya toko online sendiri. Nah, besok akan bagaimana membuat toko online juga. Nah, berikutnya yang nomor 6 mampu untuk komputer akuntansi. Nah, ini untuk laporan-laporan keuangan juga ini perpajakan sebagainya akan diajarkan. Oke ya. Yang ketujuh mampu mengatur anak buah atau karyawan. Ya, kalau besok menjadi seorang pimpinan di perusahaan, menjadi leader, mereka harus mampu mengatur karyawan yang ada di bawahnya. Nah, ini harapan dari alumni setelah lulus nanti memberikan di administrasi. Yang terakhir, ya harus mampu berdiskusi dan memecahkan masalah. Nah, ini adalah program studi administrasi. Jadi kalian nanti 1 tahun kemudian akan diajarkan bagaimana akan menggunakan komputer, mampu menangani masalah dengan baik, surat menyurat dan sebagainya akan diajari baik secara teori maupun praktek. Ya, kalau yang offline akan datang di kampus di lab, kalau yang online nanti prakteknya melalui Vicon ya, ada video tutorial ya. Berikutnya, nah ini adalah materi yang akan dipelajari di jurusan administrasi. Di semester pertama ini adalah selama 5 bulan, semester kedua juga 5 bulan. Yang pertama materi akan diajarkan yaitu K3, keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini JP itu adalah jumlah jam pelajaran
Jadi kalau dihitung nanti ketemunya ada 24 JP atau 24 jam pelajaran. 1 jam pelajaran sama dengan 60 menit. Itu kelasnya normal secara offline, tapi nanti kalau Vitut itu beberapa menit, tapi ada penugasan-penugasan yang akan diberikan oleh pendidiknya atau dosennya masing-masing. Yang kedua, nanti akan disampaikan komputer office, ya, baik itu MS Word, Excel, dan PowerPoint. Itu lebihnya, ya. Itu selama 80 JP atau 8, ini biasanya kalau SKS, itu adalah 4 SKS. Kalau yang 24 itu biasa 2 SKS, ya. Yang dasar-dasarnya banyak itu adalah materi inti, yang sedikit itu materi tambahan atau umum. Yang ketiga dasar kesekretarisaan, ya. Jadi di sini ada 24 JP. Yang keempat adalah administrasi perkantoran dan logistik. Itu 80 JP atau 4 SKS. Yang kelima surat menyurat atau korespondensi 80 JP atau 4 SKS. 6 adalah pengantar akuntansi manajemen itu 24 SKE 24 JP atau 2 SKS. Berikutnya nomor 7 komunikasi pelayan pelanggan 2 SKS atau 24 JP. Yang ke-8 pengembangan kepribadian atau pendidikan karakter itu selama 24 JP 2 SKS. Itu di semester pertama. Jadi semester pertama itu nanti akan berjalan selama 1 semester itu 5 bulan, bukan 6 bulan. Karena ada jeda juga. Terus berikutnya di semester kedua, itu ada 5 bulan lagi. Ya. Yang pertama akan disampaikan materi kompetensi dengan memakai Excel. Itu 4 SKS 80 JP. Yang kedua bisnis online, ya, digital marketing itu 80 JP atau 4 SKS. Yang ketiga manajemen perkantoran modern itu 24 atau 2 SKS. Berikutnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang kelima motivasi etika kerja yaitu 24 JP atau 2 SKS. Yang keenam kewirausahaan entrepreneurship, ya, bagaimana membangun jiwa usaha itu 2 SKS 24 JP. Yang ketujuh praktek kerja nyata atau PKN 80 J. Ya, ini biasanya nanti prakteknya selama 3 bulan, ya. Yang terakhir pembuatan tugas akhir atau skripsi, ya. Ini adalah materi yang akan dipelajari di jurusan administrasi. Total keseluruhan semester 1 ada 360 JP, semester 2 360 JP, total 1 tahun ada 720 JP atau setara dengan 48 SKS. Di semester 2 24 SKS. Semester pertama 24 SKS, semester kedua 24 SKS, dan totalnya 48 SKS. Nah, oke, kita lanjutkan. Gini kita lewati, ya, langsung ke perawatan, ya. Kita langsung menuju ke jurusan keperawatan. Tujuan dari jurusan keperawatan mencetak calon peserta didik agar menjadi profesional dalam bidang kesehatan, khususnya perawat lansia dan anak, serta sakit pada umumnya di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, dan perawatan home care atau caregiver. Sehingga lulusan dari keperawatan sanggup mengabdi pada dunia kesehatan di berbagai bidang pekerjaan. Apa harapan dari lulusan dari keperawatan ini? Seorang perawat nanti harus satu, mampu komunikasi, ya, keperawatan dengan baik. Jadi perawat harus mampu komunikasinya baik, tidak seperti sekarang kalau jadi perawat. Kalau jadi perawat, berbicaranya harus urut, berbicaranya harus bagus kepada pasien, kepada keluarga pasien, ya, kepada orang-orang di sekitar. Itu harus menerapkan namanya komunikasi keperawatan. Dan nanti ada materinya juga. Yang berikutnya nomor 2 harus mampu melakukan kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti pasti kebutuhan dasar manusia itu harus mampu ditangani. Yang ketiga mampu keterampilan dasar klinik dengan baik. Jadi nanti ada keterampilan klinik apa yang harus dijalankan. Yang keempat mampu merawat lansia dengan baik. Yang kelima mampu merawat anak dengan baik, mulai dari bayi sampai anak-anak. Ya. Berikutnya nomor 6 mampu untuk melakukan personal hygiene. Jadi di sini harus apa sih personal hygiene harus dilakukan semuanya. Itu harus bisa semua. Nah, nomor 7 mampu melakukan ambulasi klien atau mobilisasi.
Jadi bagaimana nanti merawat pasien dengan baik, itu harus ditangani dengan baik juga. Nomor 8, mampu masang infus, baik itu masang, infus macet, menanganinya, ya, bagaimana yang baik itu harus dipelajari semua. Berikutnya mampu masang NGT, 10 mampu melakukan perawatan luka, yang ke-11 mampu menangani gawat darurat, ya, atau PPG dan yang ke-12 mampu menangani psikologi pasien yang berat. Jadi ini adalah tugas tanggung jawab perawat, harus menjurusan yang terbaik, kompetensi yang harus dimiliki itu dari poin 1 sampai 12 harus dikuasai semuanya. Oke. Baik, materi yang dipelajari di jurusan keperawatan ini apa saja? Pertama, di semester pertama selama 5 bulan. Ada K3, ya K3 keperawatan, ya, ini akan disampaikan. Itu ada 24 JP atau 2 SKS, yang kedua keterampilan dasar klinik, 80 JP atau 4 SKS, yang ketiga adalah keperawatan lansia. Jadi merawat lansia yang baik bagaimana? Ini selama 80 JP atau 4 SKS, yang berikutnya keperawatan anak atau babysitter atau baby care. 24 JP atau 2 SKS. Yang nomor 5 anatomi fisiologi dan fungsi tubuh manusia, yaitu 24 JP atau 2 SKS. Yang keenam kebutuhan dasar manusia atau KDM 80 JP atau 4 SKS. Yang ketujuh komunikasi dalam keperawatan, itu 2 SKS 24 JP. Yang kedelapan pengembangan kepribadian atau pendidikan karakter, itu 24 JP atau 22 SKS, ya. Total semester 1 selama 160 JP atau 24 SKS, ya. Di semester 2 itu 5 bulan juga akan disampaikan farmakologi keperawatan, yaitu 24 JP atau 2 SKS. Yang kedua makanan dan ilmu gizi, itu 24 JP atau 2 SKS. Yang ketiga etika keperawatan, itu 80 JP atau 4 SKS. Yang keempat kegawat daruratan BTCLS, itu 80 JP atau 4 SKS. Yang kelima kewirausahaan, entrepreneurship, bagaimana menjadi seorang perawat juga bisa punya usaha, baik itu usaha di bidang kesehatan, alat kesehatan, di bidang klinik, membuka klinik, ya, melayani, kalau cowok misalkan melayani sunat atau bong supit, ya, itu harus buka, karena nanti ke depannya itu menjadi tanggung jawab seorang perawat juga. Yang keenam motivasi etika kerja atau MEK 24 JP atau 2 SKS. Yang ketujuh praktek klinik keperawatan dasar atau PKN 80 JP atau 4 SKS. Terakhir pembuatan tugas akhir atau skripsi 24 JP atau 2 SKS. Total jam pelajaran atau total JP di semester 2 360. Total jam pelajaran semester 1 dan 2 atau 2 semester, yaitu mau keliru, ya, ini 720. Berarti selama 48 SKS, ya. Baik, ini adalah materi-materi yang diajari akan diberikan di program studi 1 tahun di Unisama Salatiga, baik jurusan administrasi maupun jurusan keperawatan. Kita lanjutkan, ya. Kalender pendidikan, ya, untuk prodi 1 tahun. Ya, ini adalah kalender pendidikannya, akan kita lihat. Ini mungkin yang penyampaian yang terakhir, kita lihat, ya. Kalender pendidikan prodi 1 tahun. Karena tadi ini kami jelaskan kan selama 1 tuh 5 bulan. Ya, bisa dilihat di sini? Halo? Kurang jelas, Pak. Oh, nggak Jelas, jelas, jelas. Pak. Blur, Pak. Tidak terlalu jelas, Pak. Apakah kurang besar ya tulisannya? Dibesarkan bisa di situ? Iya, Pak. Kurang Oke, besar baik. dan blur. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa di Zoom. Oh, bisa. Oke. Bisa, Pak. Ya, baik. Kita akan lihat dulu, ini kalender pendidikan prodi 1 tahun di Unisama Salatiga. Jadi bulan ini semester 1, bisa dibaca ya, semester 1. Ada bulan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tadi ada berapa bulan? Semester 1 berapa bulan? 5 bulan. Berapa?
5. 5 Semester 2 atau berapa bulan? bulan. Berapa? sama Pak. 5 bulan. Ya, oke. 1 bulan ada berapa minggu dan Sabtunya? 4. 4 Pak. 4. Ya, bisa dibaca berarti ya ini. Ini hari Sabtu dan minggu Minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi nanti pembelajarannya, perkuliahannya akan disampaikan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, pertanyaannya begini, Pak, lah kalau Sabtu ada yang bekerja gimana? Ya sudah, nanti ikut yang Minggu saja, gitu kan? Pak, lah kalau hari Minggu gak ada acara gimana? Ya sudah, ngerjakan tugas gitu kan. Pak, lah kalau nggak ngerjakan tugas gimana? Ya udah, kalau mau lulus kerjakan semuanya sehari itu melek dari pagi sampai malam, nggak usah tidur gitu kan? Ya, Pak. Nah, Pak, lah kalau nggak ngerjakan gimana? Ya udah, didendong orang garap kok kan? Gimana? Ya Siap Pak, ya Pak. kan? Siap, siap. Paham? Siap. Oke, Paham, paham ya. Pak. Jadi di sini saya jelaskan. Untuk mencapai tadi berapa JP tadi totalnya satu semester, semester 1 berapa JP tadi? 360 360. Semester 2 berapa? sama Pak. Sama 360. Berarti kalau semester mencapai JP tadi kurang lebihnya itu kalau diterapkan adalah di hari Sabtu 8 JP, Minggu 8 JP ya. Jadi 8 kali 2 ketemu berapa? 16 16. 16 ya. Ketemu 16 ya. 16 dikalikan 4 ketemu berapa? Halo? Sebentar, Berapa, Pak? Pak. 16 kalikan 4. 64, 64. Pak. Dikalikan berapa lagi? Ayo, dihitung coba. Berapa, Pak? Ayo dihitung coba. 64 Pak. 64. 64 Yeay. dikalikan berapa lagi? Delapan. Kali. Kalikan 8, benar? 8. Nah, Ya, ketemu Pak. berapa? 512. Hah? 512. 512. Padahal tadi totalnya berapa? 360. 3? 60. Hah? 360. Coba dihitung lagi dah. 8 dikalikan 2 ya, 1 dan Minggu ketemu 16. 16 dikalikan 4 ketemu 64. 64 dikalikan 4 minggu. Ya, bener kan? 4 1 minggu ya. Ye. 4 berapa? 256. 256 dikurangi 1 semesternya 36. 360 ya. Ya, 360 benar. Bener kan? Benar, Pak. benar. Ya, masih kurang berapa berarti? 100. 104. 104. Nah, 104 itu nanti akan diberikan tugas-tugas sendiri, diberikan soal untuk dikerjakan untuk menggenapi supaya 360. Paham di sini? Pak. Paham ya? Nah, terus Paham. pertanyaannya begini, Pak. Itu kan kalau di offline bisa nih 8 jam satu dan minggu. Lah kalau online Bapak itu apa 8 jam? Tidak. Karena online nanti hanya melihat fitut. Ya, fitut tahu fitut? Video tutorial. Video tutorial. Jadi nanti ada video tutorial mengajar, ya tidak sampai 1 jam. Kalau kalian melihat 1 jam ya Mbak tinggal turu toh, Mbak tinggal tidur toh. Iya toh? Iya. Nah, pasti tidur, pasti HP-nya ditaruh.
Kalian malah main-main ke sana kemari, HP-nya suruh ngomong sendiri toh. Jangan jujur-jujur, Pak. Nah, makanya nyampean fitut nanti paling hanya berkisar 5 menit sampai 10 menit. Paling lama itu seperempat jam atau 15 menit. Itu untuk satu materi pelajaran, satu materi kuliah. Jadi nanti kalau misalkan di 8 jam itu kalau dihitung ada 4 materi atau 4 mata kuliah, berarti kalian paling hanya menerima fitut itu kurang lebihnya 10 menit, katakanlah gitu kali 4 berarti hanya 40 menit. Jadi bisa 40 menit diropel, ya kan? Dari jam 8 sampai jam 10 misalkan. Untuk menyampaikan materi semuanya. Fitutnya disampaikan semua. Dan nanti ada link-link yang akan diberikan. Ya, link untuk video itu. Tetapi link itu ya mohon maaf tidak boleh diakses keluar atau diupload YouTube secara bebas. Karena itu adalah link privasi, link untuk hanya untuk perkuliahan. Paham di sini? Paham. Paham ya? Oke. Jadi kalian yang sambil bekerja dan memang saya sarankan untuk bekerja. Jadi karena kuliahnya hanya Sabtu dan Minggu itu saja juga yang online hanya fitut, melihat video tutorial atau yang Zoom secara langsung paling hanya setengah jam atau 1 jam paling lama. Maka karena hanya kuliahnya Sabtu dan Minggu itu saja hanya online, jadi sambil kerja. Maka dari itu saran dari kami bekerja, jangan menganggur. Bekerja apa adanya itu. Misalkan penjaga toko atau seperti tadi di Singapura tadi Mbak siapa tadi ya, Kak siapa tadi sambil merawat lansia atau membantu orang tua di toko atau jualan online apa saja. Yang penting bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan. Paham? Paham. Nah, oke, pertanyaannya. Sekarang siapa yang sudah bekerja? Yo, saya Saya tanya Pak. dulu. Siti Pak. Nurhana, sudah kerja atau belum? Belum, Pak. Belum. Halo, Siti Nurhana, rumahnya mana? Di Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur, belum bekerja. Belum, Pak. Nanti sambil bekerja ya. Siap, Pak. Oke, sambil cari-cari. Nanti pelajaran ada jurusan apa di sini mengambil jurusan Unistama? Administrasi perkantoran. Oke, pas nanti pada saat membuat lamaran kerja dan sebagainya diperhatikan ya. Siap, Pak. Oke, baik kita lanjut dulu. Mas Ali Nurdin, ini dari mana? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta, sudah bekerja atau belum? Sudah, Pak. Sudah bekerja di apa? Kereta, Pak. Apa? Kereta. Kereta. Ya, Oh, maksudnya kereta gantung atau kereta apa begitu? ya, kereta gantung, Kak. LRT. Oh, LRT. Sebagai Ya, apa Pak. di situ Mas Ali Nurdin? Security, Pak, security. Security, wah luar biasa. Ini mengambil jurusan apa di Unistama? Administrasi aja, Pak. Wes luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti karirnya akan bisa naik ya. Amin, Oke, Pak. Amin. satpam mudah-mudahan bisa jadi apa supervisornya atau bisa jadi pimpinannya ke depannya begitu ya. Amin, Oke, Pak. Amin. baik. Mas Ali Nurdin. Kita lanjutkan ini Mas Bagas. Mas Bagas dari mana? Dari Salatiga, Pak. Dari Salatiga. Ini Masnya ambil online atau yang offline? Yang offline. Offline. Oke, udah bekerja atau belum? Belum, Pak. Oke, belum bekerja. Aslinya dari Salatiga atau memang dari luar? Tadinya dari luar Salatiga, sekolahnya di Kudus. Dari SMP kelas 1 sampai kelas 12 SMA lulus terus baru ke Salatiga, Pak. Oke, di Salatiga tinggal bersama siapa? Orang tua kan Orang, usahanya di sini orang jadi tua di Salatiga. semua, Pak, sekeluarga. Baik, baik, baik. Di daerah mana di Salatiganya? Di Tingkir. Di Tinggir. Oke, Iya, Mas Bagas berarti baru lulusan tahun ini atau tahun kemarin? tahun 2022. Tahun berapa?
2022 Pak. Soalnya setelah lulus tahun 2022 itu langsung kerja ke luar kota. Oke, Mas Bagas ya. Oke, baik. Juni sama ngambil jurusan apa? Di Garmen pas 2 tahun kerja itu. Oke, sekarang di Unistama jurusannya apa? Pilihannya? Administrasi. Administrasi, baik Mas Bagas. Jadi nanti awal-awal kemungkinan akan ikut bergabung di kelas online dulu. Setelah nanti pada saat praktek-praktek akan ketemu di kelas offline gitu ya. Ya Pak. Oke, baik kita lanjutkan Mbak Lina. Lina, ini dari mana Mbak Lina? Dari Penajam, Pak. Dari Penajam, provinsi mana? Kalimantan Timur, Pak. IKN, Pak. Kalimantan Timur. Wah, jauh sekali. Kak Lina ini sudah bekerja atau belum? Bekerja, Pak. Oke, sebagai apa? Sekretaris, Pak. Sekretaris. Mantap ya. Di Unistama ini mengambil jurusan apa Kak Lina? D1 Administrasi, Pak. Administrasi. Berarti cocok dengan pekerjaan sekarang ya. Mudah-mudahan tambah karir, tambah bagus nanti ke depannya. Oke, Kak Lina, terima kasih. Berikutnya ini siapa ini ya? Infinix ini siapa namanya ini? Saya Pak Yuliana Nabila. Namanya siapa? Nabila? Yuliana Nabila Yuliana Nabila dari mana? dari Lombok. Dari Lombok, NTT. Iya, betul. NTB, Pak. NTB. Oh iya ya. NTB dari Lombok ya. Oke, sekarang bekerja atau belum, Kak? Siapa tadi? Yuliana Halo. Nabila. Ya, Kak Belum. Nabila, sudah bekerja atau belum? Belum, Pak. Belum. Lulusan kapan? Baru lulusan kemarin. Barusan kemarin. Nanti kalau sudah mengikuti proses perkuliahan, usahakan juga sambil kerja ya. Cari-cari pekerjaan yang ada di situ biar dibimbing dari sini. Oke, siap? Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Nabila dari NTB Lombok. Oke, luar biasa. Berikutnya, ini Kak Agung Dwi Nugroho. Dari mana? Halo, Kak Agung. Jepara, Pak. Halo, dari mana? Dari Jepara, Pak. Dari Jepara. Oke. Kak Agung dari Jepara. Sudah bekerja atau belum? Sudah, Pak. Juga. Sebagai apa nih di kerjaannya? Ikut kena sopir, Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Sambil nanti waktu akan mengikuti pendidikan di sini juga bisa naik karir. Berikutnya, ini Kak Yuliana Nabila. Dari mana ini? Loh, Maaf Pak, kok dua? Yuliani apa? Yuliana Nabila Pak, soalnya namanya hampir sama. Satu Yuliani, satu Yuliana. Tadi yang saya dari Lombok, Pak, yang namanya Yuliana Nabila. Oh iya, Saya Yuliana dari Nabila Lombok. Oh, yang ini tadi Yuliani. Baik Pak, Yulia. saya Yuliani. Yuliani dari mana? Saya dari Ngombak Pak, Kedung Jati, Oh, kabupatennya. Kedung Jati. Oke, ya. Terima kasih semuanya sudah sambil bekerja. Ada yang belum nanti akan mencari pekerjaan ya kita akan arahkan bimbing bagaimana caranya ya. Kita kembali kepada kalender akademik atau kalender pendidikan Unistama semester 1 sudah bisa dipahami? Halo, sudah ya? Oke, semester kedua nanti di semester 1 kan 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kita tidak bisa menentukan dimulai kapannya, maka di sini tidak kita cantumkan apakah bulan Agustus atau September apa-apa. Yang penting nanti bulan ke-1. Misalkan bulan ke-1 dimulai Agustus. Berarti semester 1 akan selesai di bulan apa? Halo? Desember. Desember, betul. Siapa yang menjawab ini? Ya, Pak. Siapa? Lina, Pak. Lina. Yo, ya, oke, Lina. Betul ya. Jadi di semester 1 nanti akan berakhir di bulan Desember. Oke ya, paham ya? Setelah Desember berarti akan ada namanya jeda semester 1 atau libur. Ya, berarti liburnya biasanya 1 bulan. Berarti liburnya di bulan apa? Januari. Januari, Pak. Ya, makanya nanti di bulan Januari libur sebulan ya, tidak ada perkuliahan. Terus masuk di semester 2.
Ya, semester 2 tadi ada 5 bulan juga. Dimulai bulan apa? Akhir bulan apa? Februari. Februari sampai Juni. Februari sampai Juni. Ya, betul ya. Berarti 5 bulan juga. Terus nanti juga ada jeda semester 2 libur. Nah, di sela-sela itu tadi di semester 2 biasanya berjalan ya 2 bulan perkuliahan atau 1 bulan perkuliahan. Nanti ada namanya praktek kerja nyata atau PKN. Kalau yang dulu di hari SMK pernah dengar kata-kata PKL? PKL tahu? Pernah, Pak. Tahu. Nah, itu kalau di MK namanya PKL. Nah, praktek kerja lapangan ya. Kalau di Unistama program D1 PKN, praktek kerja nyata ya. Kalau nanti di jenjang berikutnya misalkan kalian lanjut ke S1 ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Ya. Minimal kalian itu menjalani praktek kerja nyata atau PKN minimal paling sedikit 3 bulan. Kalau misalkan tadi perkuliahannya di semester 2 dimulai Januari, kalian Februari, mohon maaf, Februari, kalian misalkan langsung PKN mencari tempat untuk job atau prakteknya di bulan Maret, April, Mei itu harus sudah selesai ya, paham ya? Minimal 3 bulan. Pak, kalau saya mau praktek selama 4 bulan, tak boleh? Boleh. Ya, jadi di setelah kalian menjalankan praktek, juga bekerja, juga kalian di Sabtu dan Minggunya tetap perkuliahan. Di sini. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan Sabtu Minggu itu praktek atau mulai hari Senin prakteknya 5 hari? Oh, baik. Saya ulangi lagi ya. Kuliahnya yang online itu cuma hari Sabtu dan Minggu. Minggu. Nah, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat digunakan untuk apa? Kerja. Bekerja. Nah, Pak, maksud saya kalau udah mulai praktek di Halo. misalnya kan kita praktek di rumah sakit gitu. Oh ya. Nah, di hari Sabtu dan Minggu akan disampaikan materi kuliah teori praktek karena online. Teorinya juga berupa video tutor atau fitus. Ya, yang praktek juga sama akan diberikan video tutorialnya. Dan nanti dilihat pada saat penyampaian materi video itu. Diperhatikan, misalkan jurusan keperawatan nih. Kok Ya. ada misalkan mengukur suhu, harus pakai stetoskop, harus pakai apa, pakai alat-alat namanya adalah nursing kit atau peralatan keperawatan, maka orang jurusan keperawatan ya harus memiliki nursing kit. Ya kalau nggak punya ya nggak bisa praktek. Nah, paham kan? Paham, Pak. Nah, misalkan ya jurusan keperawatan beli. Ya, kalau di Unistama yang offline atau kalian misalkan mau beli di Unistama udah komplit semua itu satu box, ya satu tas bag itu. Nanti akan yang pesan itu akan dikirim paket, boleh ya itu komplit 400.000. Itu sudah komplit semuanya. Tapi kalian mau beli sendiri silahkan ya boleh-boleh saja kita tidak memaksakan. Tapi rata-rata mereka pada pesan di Unistama biar seragam semua nanti kita kirimkan paket ke alamat masing-masing. Karena nanti pada saat praktek yang perawat itu harus memiliki alat keperawatan atau peralatan kesehatan keperawatan. Ya, yang jurusan keperawatan seperti itu. Seperti tadi yang jurusan administrasi paling tidak memiliki laptop, komputer, atau HP yang bisa punya aplikasi untuk mengerjakan tugas-tugas di jurusan administrasi seperti itu. Paham di sini dulu? Paham, Pak. Paham ya? Maka mulai dari sekarang ya, yang sudah bekerja, kenapa saya menyuruh bekerja tadi? Supaya punya penghasilan, kalau yang jurusan keperawatan bisa beli nursing kit, alat-alat keperawatan,
ya alat kesehatan keperawatan untuk nanti menjalankan praktek. Atau pada satu misalkan bekerja itu bisa dipakai untuk bekerja atau mendirikan usaha. Kalau tidak punya alat-alat praktek sendiri dan keperawatan ya mohon maaf nanti jalan dengan yang lainnya. Ya, karena di hari Sabtu dan Minggu kuliahnya ya materi teori dan materi praktek itu disampaikan ya di hari Sabtu dan Minggu itu. Nanti ada link-linknya yang misalkan tidak bisa kuliah tadi, tidak bisa ngikuti. Nanti tinggal baca link yang sudah diberikan, dipelajari sendiri, gitu kan? Paham di sini? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Nah, pertanyaannya tadi Mbak Leni yang dari Singapura tadi, Pak, kalau praktek gimana gitu kan? Kalau praktek di rumah sakit gimana? Begini, kalau kalian yang sudah ya, ini khusus jurusan keperawatan dulu ya. Kalian yang jurusan keperawatan yang sudah bekerja di kesehatan, seperti Kak Leni ini kan sudah kerja di kesehatan, merawat lansia, itu tidak usah praktek di rumah sakit, nyari rumah sakit, nyari tidak usah. Udah kalian merawat pasien aja, pasien itu tadi ya, kalian sudah bekerja, dapat uang, nanti dilaporkan ada ketentuannya, membuat laporan tugas akhir atau skripsi tadi, melaporkan pasien yang dirawat. Ya, kompetensi-kompetensi, kegiatannya apa, laporkan saja. Nah, jadi tidak usah pindah. Bekerja yang baik itu dilaporkan, ya membuat laporan nanti dibimbing semua. Oke, jelas ini? Jelas, Pak. Oke, ya. Terus, tapi yang jurusan keperawatan, misalkan di Unistama ngambil jurusan keperawatan, tapi kok kerjanya tidak sesuai, misalkan sekarang baru di toko atau apa ya menjaga HP atau apa, ya mohon maaf harus paling tidak 3 bulan tadi cari klinik atau puskesmas, rumah sakit. Atau mau rawat lansia seperti Kak Leni, boleh. Yang penting masih di bidang kesehatan. Paham ya? Tapi setelah nanti di semester kedua, setelah mau praktek itu, dan kalau bisa, cari prakteknya yang bisa untuk sambil kerja. Misalkan contoh nih, ada praktek buka. Pernah melihat dokter praktek buka sore enggak? Pernah, Pak, di tempat saya kerja. Nah, ada kan? Ada klinik Ada, yang Pak. buka atau pagi saja. Pernah melihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, ajukan di situ, ya ajukan di situ, mau ikut praktek, bilang Bapak atau Ibu mengajukan saya dari jurusan keperawatan di Unistama, mau mengajukan praktek, mendampingi Bapak dokter atau Ibu dokter atau Bu Bidan atau siapapun untuk mengikuti praktek di sini. Misalkan sore-sore saja, misalkan pagi-pagi saja. Kan berarti siangnya bisa dipakai untuk bekerja lain tempat. Paham maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jelas ya? Pak, mau izin bertanya. Ya, silakan Kak Juliana. Apakah bisa di rumah sakit? Oh, bisa. Kalau praktek itu Soalnya bebas. rumah saya di depannya ada rumah sakit, Pak. Jadinya dekat tempat praktek Oh kalau mau iya, praktek. boleh. Bagus. Nanti di semester kedua kan ada namanya surat pengajuan ya. Diterbitkan dari Unistama kepada Kak Yuliana Nabila. Surat itu ajukan ke rumah sakit. Setelah diajukan, disetujui, nanti ada lembar persetujuan dari rumah sakit yang menerima siapa, rumah sakitnya namanya apa, nomor WA-nya menerima siapa, praktek nanti di tanggal berapa sampai berapa, itu bukti diterima dikirimkan ke Unistama lagi. Lah itu menjalankan praktek di rumah sakit. Ya, boleh. Bagus. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak Yuliani. Ya, silakan. Kalau saya kan kerja kayak part time gitu, Pak, di apotek. Terus sampingnya juga ada klinik. Kalau saya nanti kalau mau PKN, kalau mengajukan surat di klinik itu nggak apa-apa, Pak? Oh, boleh. Bagus itu. Jadi kerjanya di apotek, ya sudah tahu tentang obat, terus ada klinik sekalian, langsung di situ sekalian itu. Ya, berarti langsung. Tapi kalian misalkan, ini kok praktek? Bukan, saya bekerja, tapi nanti pelaporannya bikin aja. Kalau misalkan di klinik dan di apoteknya atau di tempatnya itu
wah kalau dilaporkan begini, tidak boleh secara diam-diam. Yang penting kalian bekerja, masih dapat uang, tapi bisa kuliah, bisa membuat laporan, gitu saja. Tidak usah dipersulit, ya, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Berikutnya ada yang jurusan lain, Kak Leni mau bertanya apa lagi? Tidak. Oke, berarti ini jurusan keperawatan sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Oke, jelas. Sekarang kami menjelaskan jurusan yang administrasi. Ya, yang jurusan administrasi kalau itu luas ya, praktiknya di mana saja bisa. Mau di kereta api, mau di apotek, mau di konter, semuanya ini bebas. Praktek sambil bekerja di situ, buat laporan di situ sekalian bebas. Jadi tidak harus di rumah sakit, tidak harus di klinik karena memang jurusan administrasi. Jadi administrasi itu sangat luas, pekerjaannya juga di mana saja boleh. Maka laporannya juga bisa di mana saja. Ya, mau bekerja di warung, kan di toko, buat laporan tentang administrasi, boleh tentang keuangannya, tentang pemasarannya, ya tentang misalkan barang bahan bakunya itu boleh-boleh saja. Ya, silakan. Oke, jelas ya di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang bertanya lagi selain yang sudah bertanya, ada lagi? Halo? Kak Johari, Kak Lina, ada bertanya? Siap, tidak, Pak. Sudah jelas. Ya, oke, baik. Kalau tidak, saya sekarang akan bertanya. Adakah antara kakak-kakak ini tadi kan saya menjelaskan program ini yang reguler atau yang normal. Normal itu artinya semester 1 5 bulan, semester 2 5 bulan, begitu kan? Ini normalnya seperti itu. Artinya ada jeda 1 bulan, terus jeda lagi 1 bulan tambah praktek tadi itu genapnya sudah 1 tahun. Walaupun katakanlah bukan 2 bulan, tapi kan ada jeda. Kan sama sekolah juga kan begitu kan? Dulu waktu sekolah kamu libur enggak? Libur, Pak. Libur, Pak. Oh, terus ada kegiatan, ada Pak Guru kong, Pak Guru ada rapat, gitu ada enggak? Ada, Ada, Pak. Anak-anak pulang, enggak jadi pelajaran ada enggak gitu? Ada, Pak. Kan? Lah itu juga dianggap kalau sekolah SMK berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. SMA juga 3 tahun itu kan? Padahal juga ada libur, Iya, Pak. ada bolosnya, ada enggak masuknya, ada tugas-tugasnya, ada pelajaran kok juga 3 tahun. Sama kan dengan di Unistama? Di Unistama itu walaupun 5 bulan perkuliahan, ya semester 1, semester 2 juga 5 bulan, tapi juga liburnya. Harus ke liburnya. Itu juga dianggap nanti sudah 1 tahun. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Lah kenapa kok ini ya? Kok 8 jam? Kok dari kalau dihitung itu kan dari jam 8 itu. 8, 9, 11, 12 terus jam jeda lagi 12 terus 1, 2, 3, 4, 5 itu ya sampai jam 5. Wong kuliah kok dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Karena untuk mengejar tadi materi supaya saya kan masuknya cuma 2 hari atau weekend. Jadinya materinya 8 jam sehari. Kalau sekolah dulu kan tidak sampai 8 jam, paling jam sudah pulang gitu kan. Iya, Pak. Nah, ada yang kadang 2 jam kosong pulang gitu kan. Tuh tidak ada gurunya pun. Nah, di sini kita padatkan. Nah, maka di sini sudah 1 tahun. Nah, kalau belum genap 1 tahun atau belum dipadatkan nanti materi tidak akan selesai. Pertanyaannya, adakah di antara yang mengikuti pendidikan 1 tahun ini di kelas reguler yang normal semester 1 5 bulan, semester 2 5 bulan, harusnya kan begitu. Adakah yang minta jalur fast atau percepatan? Ada enggak di sini? Saya, Pak, dari Amin Wahyudi, Pak. Amin, Minta Pak. percepatan. Bentar, Amin Wahyudi. Ya, Amin Wahyudi. KP Johari, benar ya? ya, Pak. Amin Wahyudi. Dari mana? Kalau dari Jepara, Pak. Dari Jepara. Ini mengambil jurusan di Unistama, jurusan apa?
Administrasi. Administrasi, baik Kak Amin Wahyudi ya, administrasi. Tadi pertanyaannya Bapak kan mengambil jalur fast track percepatan. Apakah betul Pak Amin mengambil seperti itu? Ya, saya kalau bisa itu Pak, minta 6 bulan dipercepat Pak, biar segera Oke, lulus. ya, baik. Yang lain selain Kak Amin, siapa lagi? Biar nanti saya jelaskan sama-sama. Ada lagi? Saya Agung Dwi Nugroho. Agung Dwi Nugroho, betul? Siap, saya Pak. Ya, dari mana ini? Dari Jepara Pak. Dari Jepara, oke. Berarti Kak Amin sama Agung sama-sama dari Jepara. Apakah kenal antara dua ini? Amin dan Agung. Iya Pak, iya Pak. Oh, berarti Kenal, Pak. teman Saya itu. cuma Oke. Sebelum saya jelaskan bagaimana program jalur fast track percepatan, Kak Agung sama Kak Amin ini mengapa mengambil jalur percepatan? Jawab dulu. karena buat menambah umur buat daftar polisi lagi Pak, Menambah umur daftar polisi lagi. Polisi lagi Pak. daftar kepolisian. Ya, Iya Pak. Iya Oke, Pak. oke. Baik, nih. Apakah di awal kan sudah kita jelaskan ya bahwa program di Unisama program studi 1 tahun ya harusnya ditempuh selama 1 tahun atau 10 bulan atau 12 bulan plus tadi jeda semester. Tetapi kalau mengambil jalur yang percepatan fast track ya itu ada namanya biaya untuk percepatan. Apakah siap itu? Iya Pak. mau tanya Pak, biayanya berapa Pak? Oke. Biayanya berapa Pak? Biasanya percepatan kurang lebihnya antara 1 sampai 2 juta. Oh, ya Pak, siap Pak. Oke, Bisa Pak. siap. Bisa Pak. Sama, ya, diterima. Yang kedua, tadi saya dengar untuk melamar atau mengajukan di kepolisian. Kami selalu menjelaskan bahwa Unistama menjalankan pendidikan secara apa adanya. Ya, artinya setelah lulus diberikan itu STTB, bukti kelulusan dan juga sertifikat magang pada saat nanti besok menjalankan PKN, baik STTB maupun sertifikat, itu reguler maupun percepatan semuanya haknya sama. Bisa dipakai di mana saja. Baik itu di di negeri, ya di instansi manapun bisa dipakai. Paham di sini dulu? Paham Pak. Ya Pak, siap. Paham, Pak. Paham Pak. Namun ini perlu sudah digarisbawahi. Masalah dipakai bisa, namun diterima ataupun tidaknya di instansi maupun perusahaan itu bukan menjadi wewenang Unistama. Paham ya? Ya. Ya, paham ya? Yang lainnya juga paham seperti itu? Paham Pak. Artinya begini. Jadi kita tidak bisa katakanlah, "Loh Pak, saya kok memakai nata kemarin itu sertifikatnya STTB rumah itu kok di instansi saya enggak bisa ya Pak." Nah, kan kami sudah bilang tergantung dari instansi masing-masing. Loh Pak, saya mengajukan di perusahaan ini, di rumah sakit ini kok saya enggak diterima Pak. Nah, diterima dan tidaknya itu bukan wewenang Unistama, paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi mohon maaf, ini karena kami jelaskan kemarin ada salah persepsi. Jadi kakak kelas kalian itu yang seperti itu. Lah, pokoknya dianggapnya itu ijazah STTP atau sertifikat atau bukti apapun dari Unistama itu dianggap jimat. Seperti apa ya? Pokoknya wajib diterima kalau sudah pakai Unistama, itu tidak bisa. Ya tergantung dari instansinya tadi. Kalau memang perusahaannya menerima, Anda layak, ya diterima. Kalau belum, berarti belum rezekinya, gitu kan? Paham gitu? Paham, Pak. Ya, berarti jangan sampai ada salah persepsi yang tadi, ternyata nggak diterima lah. Kita artinya menjelaskan di awal seperti itu. Nah, makanya di pas saat perkuliahan nanti akan dijelaskan strategi, trik-trik bagaimana supaya bisa lolos pekerjaan, di dalam melamar bekerja. Makanya kita tadi kan menjelaskan menjadi karakter yang mulia atau manusia yang berprofesi akhlak mulia. Ya, kalau berakhlak mulia dimanapun kalian bekerja,
pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, paham di sini? Paham, Ya, paham, Pak. Oke, baik. Yang jalur percakapan Kak Agung sama Kak siapa tadi di sini tulisannya Johari ya. Amin. Kak Amin, Pak. Oke. Nanti tetap karo percepatan 6 bulan, biaya percepatan. Nah, nanti mungkin tugas-tugasnya yang harusnya dikerjakan selama 1 tahun karena di 6 bulan, nanti banyak yang harus dikerjakan. Ya, itu tambahan-tambahan yang harus dikerjakan untuk menggenapi materi. Misalkan mengerjakan nulis terus kok lama. Ya, kemungkinan akan dikasih tugas bikin video, bikin apa. Itu harus siap ya, Kak Agung sama Kak Jari tadi ya. Siap ya? Ya, Pak. Ya, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah terjawab dan sudah saya jelaskan semua. Adakah yang ingin bertanya lagi? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada. Cukup berarti? Cukup aman. Masih ada yang bertanya? Siapa lagi? Saya, Pak, Pak, dari mau jurusan keperawatan. Oke, Kak Yuliana Nabila. Dari mana tadi? Kalimantan? Lombok, Oh, Lombok. Lombok. Iya, mohon maaf. Dari Lombok ya. Lombok hijau atau Lombok abang? Lombok cabe. Lombok cabe. Ya. Gimana Gini, pertanyaan? gini, Pak, misalnya kan kita mau praktek di rumah sakit. Ya. Terus kita kan nanti dikasih surat untuk pengajuan ke rumah sakit gitu. Ya. Terus pekerjaan kita di sana ngapain, Pak? Oh iya, pekerjaan setelah praktek di rumah sakit ngapain? Ya. Nah, ini kira-kira sudah bisa dijawab sendiri. Lah, pekerjaan perawat itu apa? Kamu pernah melihat perawat enggak? Merawat pasien. Pasien. Ya, kalau pernah melihat, Kak Nabila pernah melihat perawat di rumah sakit enggak? Pernah, tapi kan misalnya nanti kalau misalnya ditaruh di UGD atau di mana gitu. Oh. Atau kita yang ngajuin kita mau kemana gitu, Pak. Oh, iya, pinter. Iya. Jadi gini, kalau nanti mengajukan praktek namanya mengajukan, ya, bukan memilih. Suratnya mengajukan ya, bukan memilih ya. Oh, ya. Iya, karena mengajukan berarti nanti tentang penempatan kerjanya di bagian apa mengikuti dari rumah Sakit. Sakit. Ya, karena masih praktek atau job magang mengikuti perawat senior di rumah sakit. Jadi nanti perawat senior di situ akan mengarahkan, Dek, misalkan gitu, Kak Nabila, kalian ini Ya. bantu ini nanti ngikuti Pak Dokter, ngikuti ini ya, ngikuti saja. Misalkan di klinik pertama di jalan misalkan, atau di IGD, besok dipindah lagi di bangsal anak, besok dipindah lagi gitu kan supaya pengalaman ya, cari ilmu. Ya, paham di sini? Paham, Pak. Oke. Nanti kalau pada praktek itu akan dibimbing oleh perawat CI atau perawat pembimbingnya di rumah sakit ya, gitu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Pak, Dari Pak. saya, Pak. Ada, Pak. Dari Ya, satu-satu. Amin. Siapa dulu yang bertanya ini? Halo, Pak. Dari? Pak Isyamin. Siap, Pak mohon izin Agung. dari saya dari jurusan D1 Administrasi, Pak. Dari Oh Mas ya, Amin. silakan. Kalau PKN-nya itu berarti setelah semester 1, Pak. Berarti 3 bulan Bukan. gitu. Kalau Ya, tepat. bukan setelah selesai. Pada saat semester 1 sudah masuk 1 bulan gitu. Ya. Semester 1 kan bulan Februari. Misalkan bulan Februari sudah materi disampaikan nih. Langsung di bulan Maret PKN saja. Kalau saya kan itu, Pak, minta dipercepat tadi yang 6 Nah, bulan. kalau Kalau dipercepat 6 bulan berarti nanti di bulan ketiga atau di bulan setelah kuliah di bulan kedua langsung nanti ada tugas PKN surat langsung minta gitu ya. Oke, jelas? Halo. Halo, Pak. Berarti bulan apa itu, Pak? Minta bimbingannya aja, Pak. Ya, oke, nanti akan dibimbing oleh tim dari Unistama. Jadi yang PKN percepatan, misalkan sudah di semester 1 ini 2 bulan. Besok percepatan berarti akan dikasih link supaya akan dipelajari langsung PKN. Jadi bulan 1, 2, ya, kan biar cepat 3 bulan, berarti di bulan ketiga itu langsung mengajukan PKN. Kalau memang sudah bekerja,
ya udah di tempat pekerjaannya saja yang dibuat laporan, tidak usah ke lain, gitu ya. Izin Ya, bertanya, ya. Pak. Oke, Pak, makasih Pak. oke, terima kasih. Yang bertanya Kak Alinuddin. Ya, Nuddin, Pak. bertanya apa? Untuk itu, Pak, untuk percepatan sebenarnya bisa ya, Pak ya? Kalau Ya, boleh. jadi kalau percepatan itu sebenarnya kan jalur khusus ya. Yang ini Ya. seharusnya kan 10 bulan tapi minta 6 bulan karena juga setelah dipakai untuk apa kepentingan misalkan mau mengajukan lamaran kerja di mana karena mungkin waktunya sudah terbatas. Ya itu silakan saja, boleh-boleh saja. Pak, Oke? mau tanya, Pak. Tapi terakreditasi kan, Pak? Oke. Untuk akreditasi ini ya dengan kinerja B kita baru proses lagi untuk pengajuan lagi. Mudah-mudahan doakan bisa menempuh ya. Amin. Amin. Siapa lagi yang bertanya? Saya Pak, Oke. kalau untuk kelulusan nanti di bulan apa ya Pak? Oke, kalau di bulan Februari itu kan tadi udah dihitung ya. Kita masuk misalkan di bulan apa? Agustus ini misalkan Agustus semester 1 sampai di semester 1 sampai Desember, Januari jeda, terus Februari mulai Juni terakhir itu yang normal. Berarti Juli, Agustus tahun depan itu sudah lulus yang normal reguler biasa. Kalau yang percepatan 6 bulan Kalau yang dihitung dari mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti Januari atau Februari itu sudah kelulusan yang percepatan fast track tadi, itu di bulan Februari sudah selesai. Oke, Pak. Saya ajukan itu aja yang Terima kasih percepatan. Pak. Oke, kalau yang mengajukan percepatan bisa catat tadi ada Kak Johari, nanti biar dicatat bagian admin. Bagian admin nanti catat ada Kak Ali Nurdin, Kak Johari sama Agung ya. Itu biar dicatat nanti Pak. percepatan tiga itu biar nanti ada apa penyendirian materi-materi khusus yang akan dipercepat dikasihkan lebih cepat lebih apa biar cepat selesai gitu ya. Ya, siapa? Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Pak, Terima kasih. Kak Lina, mau bertanya apa? Kalau saat PKN itu kita perlu tanda tangan atasan kita nggak, Pak? Oh, tidak. Jadi begini, Kak Lina tadi kerja di mana? Di Astra. Astra. Iya, Pak. Bagian apa tadi? Administrasi. Di administrasi, Pak. Oke, tidak usah. Jadi begini, memang dengan atasannya kalian itu kan begini. Misalnya di Astra nih, kalau kalian mengajukan sebagai magang, nanti kalian tidak bekerja. Berarti malah Itu, Pak. Saya mikirnya juga gitu, Pak. enggak begitu. Jadi begini, kamu kerja aja seperti biasa. Wes pokoknya menjalani seperti biasa, enggak usah itu dianggap pikiran. Apa-apa yang kalian kerjakan pada saat bekerja, itu nanti ditulis saja di situ. Ada panduannya. Tulis kegiatannya apa, ditulis, tulis itu. Ceritakan pekerjaan kalian sehari-hari pada saat bekerja. Nah, masalah nanti kepada, misalkan sampai ada pertanyaan, misalkan di laporan itu, legalitas perusahaan. Kalau minta dan sebagainya kan berat. Kalian cari ada di online itu kan ada. Misalkan Astra ini legalnya apa, beri tahun berapa kan banyak atau di situ. Iya, Pak. Nah, terus kalau misalkan sampai ke pimpinan misalkan tidak bisa untuk tanda tangan dan sebagainya, tidak perlu. Cukup nanti kalau menceritakan tanda tangan sendiri sudah sah, tidak masalah. Baik, Oke, Pak. jelas? Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada, Pak. Semuanya Oh, jelas? Pak. Satu kali lagi, Pak. Oke. Kak Lali Izin, Pak. Nurdin, bertanya apa lagi? Soal akreditasi gimana, Pak? Oke, tadi saya jelaskan kita B dan kita mau berusaha untuk mencapai A. Ya mudah-mudahan bisa dicapai. Mohon dukungan dan doanya ya. Amin. Amin ya. Apa lagi? Pak. Yang ditanyakan? Ya, terima kasih banyak. Cukup? Cukup, Pak. Nah, kalau cukup jelas berarti terima kasih sudah bisa mengikuti pada kesempatan kali ini ya. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum bisa bergabung, barangkali kesulitan untuk apa ini harusnya 11 tapi kok ada yang tidak bisa bergabung. Barangkali sinyalnya agak susah atau mungkin jaringannya yang lemot dan sebagainya atau bahkan Zoom-nya error ya mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh bagian administrasi yang akan membimbing kalian. Jadi kan aktif saja di grup jangan sampai keluar. Kalau misalkan ada nomor-nomor yang ganti nomor sebagainya segera suruh masukkan di grup lagi gitu ya.
Oke, terima kasih Ya, Pak. kakakku semuanya. Ya, ini jadwal tadi sudah saya jelaskan. Semoga diberikan kemudahan semuanya untuk berkuliah dan bergabung di Unistama. Amin. Amin, Pak. Oke. Eh, untuk yang jurusan tata busana, kelihatan ini belum bisa kita jelaskan. Nanti di lain kesempatan kita jelaskan karena terbatasnya waktu ya. Nanti bisa juga di nomor itu atau langsung di WA saya di 08879328462003. Dan nanti akan kita jelaskan dulu untuk proses-prosesnya dan sebagainya karena juga kita membenahi sistem ya. Terima kasih atas perhatiannya kakak-kakak semuanya, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara ya. Dari Mbak siapa tadi? Kak siapa yang dari mancanegara dari Singapura? Ya hati-hati dalam menjalankan tugas. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali manusia itu merubah nasibnya sendiri. Jadi kita berhasil ataupun tidak, kita mau sukses atau tidak, itu adalah keinginan kita sendiri ya. Kita harus menjadi orang yang terbaik, meraih masa depan yang lebih baik. Yang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri dengan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Terima teman-teman semua kasih jangan keluar dulu ya. Dev ya. Oke, kita ada foto dulu Pak, jangan keluar dulu nggih. Oke, monggo silakan. Oke Pak, bisa diakhiri slide-nya. Ya, Oke, sudah. teman-teman bisa dibuka dulu kameranya semua. Kita dokumentasikan dulu pertemuan hari ini. Oke, bisa duduk dulu Mbak Yuliana. Mas Agung, silakan semua dibuka. Sorry Miss, saya nggak ikut ya, soalnya lagi mau gantikan Oh set ya, oke Mbak Leni. Oke Mbak Caca, Mas Amin, Mbak Devi, boleh dibuka kameranya. Saya hitung ya, 1, Sebentar, 2, Bu. senyum semua. Minta jempolnya, 1, 2, 3. Oh, bisa. Sebentar, ini ada kesalahan. Oke, senyum semua aja, nanti tak screenshot sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sama-sama, Bu. Udah boleh keluar, Mbak. Oke, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan selesai. Semoga pembelajaran 1 tahun ini dan yang mengikuti percepatan, semoga semuanya lancar. Oke, silakan bisa meninggalkan Zoom pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, boleh saya tutup ya untuk Zoom-nya. Terima kasih. Ya.